Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Syairan. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu tentang sistem otomasi, sejarah PLC, dan pengenalan PLC tipe CP1E E20 SDR sama dengan A. Langsung saja, ini dia materi yang akan dibahas. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu sistem otomasi? Penerapan sistem mekanik, elektronik, dan berbasis komputer untuk mengoperasikan serta mengendalikan proses produksi, meminimalkan peran atau campur tangan manusia secara langsung, dan tugas-tugas repetitif. Sistem otomasi juga bisa disebut sebagai sistem yang menggunakan mesin, komputer, sensor, dan alat pengendali untuk menjalankan suatu proses kerja secara otomatis tanpa harus terus-menerus dikendalikan oleh manusia. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, atau yang bisa disebut dengan human error. Yang ketiga, mempercepat proses produksi. Keempat, meningkatkan kualitas produk. Dan yang kelima, keselamatan kerja. Nah, di otomasi ini terdapat komponen utama, yaitu terdiri dari sensor, unit kontrol, aktuator, dan HMI. Yang pertama itu ada sensor. Sensor itu untuk mengumpulkan data fisik lapangan, misalnya kayak suhu, tekanan, atau posisi, menjadi sinyal listrik. Unit kontrol atau controller dalam bahasa Inggris, yaitu otak sistem yang memproses data sensor dan menentukan instruksi kerja. Yang ketiga ada aktuator. Aktuator itu seperti eksekutor fisik yang mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan mekanis. Contohnya seperti motor, silinder, pneumatik, dan katup. Yang keempat ada HMI atau Human Machine Interface, yaitu panel monitor tempat operator memantau dan berinteraksi dengan mesin. Nah, lanjut di sini ada jenis-jenis arsitektur sistem kontrol pengelompokan berdasarkan skala dan fungsi. PLC atau bisa disebut dengan Programmable Logic Control, yaitu perangkat kontrol digital kompak untuk mesin tunggal atau lini produksi skala kecil. Yang kedua tuh ada DCS atau bisa disebut dengan Distributed Control System. Sistem kontrol terdistribusi untuk mengendalikan kilang atau pabrik kimia skala besar. Yang ketiga ada SCADA atau Supervisor Control dan Data Acquisition, yaitu sistem terpusat untuk pengawasan, pengumpulan data, dan kontrol jarak jauh skala luas. Lanjut, di sini terdapat loop control. Bagaimana sih sistem mengambil keputusan? Nah, sistem mengambil keputusan terdapat dua sistem loop. Yang pertama itu ada sistem open loop atau sistem terbuka, yaitu output tidak memengaruhi aksi kontrol. Berikutnya, tanpa umpan balik atau feedback, contoh mesin cuci standar. Yang kedua yaitu sistem closed loop atau sistem tertutup. Output diukur oleh sensor dan dikirim kembali ke controller untuk koreksi menggunakan umpan balik agar hasil presisi. Contoh sistem kontrol suhu AC. Yang ada juga keuntungan dan tantangan otomasi, sisi positif dan hambatan implementasi. Yaitu keuntungannya adalah produktivitas melesat dan human error berkurang. Keamanan pekerja terjamin di area berbahaya. Yang tantangannya yaitu biaya investasi awal atau capital expenditure sangat tinggi, memerlukan tenaga ahli dengan keahlian pemeliharaan tingkat tinggi. Nah, lanjut ke sejarah PLC. Dasar-dasar PLC atau
Programmable Logic Controller. Yaitu, yang pertama itu ada definisi PLC. Adalah komputer elektronik digital yang dirancang khusus untuk mengendalikan proses manufaktur dan mesin industri dalam lingkungan kerja yang ekstrim. Misalnya dia nih tahan terhadap debu, panas, getaran, dan kelembapan. Nah, kita masuk ke sejarah singkat PLC. Sebelum adanya PLC, pabrik menggunakan sistem kendali relay mekanis. Sistem relay ini memiliki kelemahan besar, yaitu kabelnya yang sangat rumit atau hardwired, memakan banyak tempat, dan jika ada perubahan alur produksi, teknisi harus membongkar dan merakit ulang seluruh kabel dari awal. Pada tahun 1968, divisi Hydramatic dan General Motors mengeluarkan spesifikasi untuk mencari pengganti sistem relay yang fleksibel tahun 1969. Dick Marley dikenal sebagai Bapak PLC bersama perusahaannya, Bedford Associates, menciptakan komputer digital pertama yang bernama Madicon 084 atau Modular Digital Controller. Perkembangan Modicon menjadi merek dagang pertama PLC yang berhasil memangkas kerumitan kabel panel kontrol, mengubah modifikasi sistem dari fisik kabel menjadi digital software. Nah, kita masuk ke struktur utama dan prinsip kerja secara garis besar. Arsitektur PLC terbagi menjadi 4 bagian penting yang bekerja secara bersiklus. Yang pertama itu modal input, yaitu gerbang masuk sinyal dari perangkat lapangan. Contoh, tombol tekan atau push button, limit switch, sensor kedekatan, maupun sensor suhu. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu otak PLC yang membaca status input, mengeksekusi logika program seperti leader diagram, dan menghitung instruksi aritmatika atau waktu. Yang ketiga ada modul output, gerbang keluar untuk mengirim sinyal hasil pemrosesan CPU ke perangkat eksekutor. Contoh, kontaktor, magnetik, lampu indikator, solenoid valve, maupun motor listrik. Yang keempat ada power supply, yaitu penyedia daya listrik DC yang stabil untuk mengoperasikan komponen internal PLC. Lanjut, kelebihan PLC itu ada beberapa, seperti mudah diprogram, mudah diperbaiki, tahan terhadap lingkungan industri, cepat bekerja, fleksibel, dan umur pemakaian panjang. Kekurangan PLC itu juga ada, yaitu harganya cukup mahal, membutuhkan pengetahuan pemrograman, dan beberapa merek menggunakan software yang berbeda. Nah, di sini kita akan membahas PLC kompak dan modular. PLC kompak adalah PLC yang CPU, power supply, dan input-output menyatu dalam satu unit. Cocok untuk aplikasi sederhana dengan jumlah input-output terbatas. Kelebihannya murah, kecil, dan mudah dipasang. Kekurangannya itu ya sulit dikembangkan. Untuk PLC modular adalah PLC yang terdiri dari beberapa modul terpisah. Misalnya seperti CPU, power supply, input, output, dan lain-lain itu dipisah, sehingga dapat ditambah sesuai kebutuhan. Kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah dikembangkan. Kekurangannya itu lebih mahal dan pemasangannya lebih rumit. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengenalan PLC kode CP1E E20 SDR sama dengan A. Omron CP1E E20 SDR sama dengan A adalah PLC kompak dari Omron yang digunakan untuk mengendalikan mesin dan sistem otomasi skala kecil hingga menengah. PLC ini mudah diprogram menggunakan CX Programmer dan banyak digunakan di dunia industri maupun pembelajaran. Arti kode tipe CP1E
yaitu seri PLC Omron. Jika E adalah basic model, 20 memiliki 20 titik input atau output. SDR itu built-in USB and relay output. A menggunakan catu daya 100 sampai 240 Faj. Nah, di sini kita lanjut spesifikasi singkat dan kegunaan. Yaitu langsung aja tipe PLC kompak. Power supply 100 sampai 240 Faj. Jumlah input output 20 titik, 12 input dan 8 output. Jenis output relay. Port komunikasi USB bawaan. Bahasa pemrograman leader diagram. Dan software Omron CX Programmer. Kegunaan PLC CP1E E20 SDR-A digunakan untuk mengontrol konveyor, mesin pengisian, mesin pengemasan, pintu otomatis, dan sistem otomasi industri yang sederhana hingga menengah. Nah, sudah sampai di akhir video. Nah, di sini saya akan memberikan satu kata-kata motivasi, yaitu lelah itu wajar, menyerah itu pilihan. Jadi, jangan menyerah, terus gapai cita-cita Anda. Terima kasih.